Shalom. Shalom. Kau besar dan ajaib Yesus, hidupku diselamatkan, jiwaku dipulihkan-Mu. Kau besar dan ajaib Yesus, sungguh ku bersyukur, sungguh ku bersyukur. Kau besar dan ajaib Yesus, hidupku diselamatkan, jiwaku dipulihkan-Mu. Kau besar dan ajaib Yesus, kami bersyukur Tuhan, sungguh ku bersyukur. Kau besar, kami menyatakan Engkau sungguh besar Tuhan Yesus, sungguh Kau ajaib Tuhan, hidupku diselamatkan, jiwaku dipulihkan-Mu. Kau besar dan ajaib Yesus, sungguh ku bersyukur, sungguh ku bersyukur. Yesusku, Kau besar dan ajaib Yesus, tubuhku diselamatkan, jiwaku dipulihkan-Mu. Kau Terima kasih untuk berkat yang telah dikirimkan kepada kami. Tuhan Yesus berkati. Tuhan Yesus berkati kalian semua. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. With all I am, Jesus.
reason that I sing, Jesus, I believe. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing, beyond I am. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kasih setiamu Tuhan. Kami rindu akan Engkau selalu Tuhan. Biar setiap kami Tuhan selalu ada di hadirat-Mu. Kami membuka mata hati kami, telinga kami, semua hati kami tertuju kepadamu Tuhan. Kami mempunyai satu komitmen untuk selalu datang kepadamu Tuhan. Apapun persoalan hidup kami, apapun pergumulan hidup kami Tuhan, Engkau sumber kekuatan kami, Engkau sumber hidup kami Tuhan. Bawa setiap kami untuk datang selalu padamu, datang di hadirat-Mu, sebab di dalam hadirat-Mu ada kekuatan yang baru bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Biar setiap kami hari ini datang untuk mendengarkan setiap perkataan firman Tuhan, pesan-pesan pewahyuan-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu, berkati hamba-Mu Tuhan, yang menjadi saluran berkat yang selalu membimbing kami Tuhan, yang memberikan contoh teladan Tuhan Yesus dalam hidup kami. Beri selalu kekuatan hamba-Mu Tuhan. Dalam studinya Tuhan memberikan kelancaran, Tuhan membimbing, Tuhan memberikan ketepatan waktu untuk menyelesaikan semua tesis yang ada Tuhan. Di dalam hadirat-Mu ada kekuatan yang baru bagi hamba-Mu. Ada hikmat-hikmat marifat daripada-Mu untuk menyelesaikan semua Tuhan. Dan kami semua Tuhan mendukung di dalam doa. Biarlah Tuhan berfirman pada pagi hari ini, kami siap menerimanya dan mendengar. Terima kasih Tuhan. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, I believe, we believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, Jesus, I believe in you. Sing for you, Jesus. Jesus, I belong. You're the reason that I live, the reason that I sing. With all I am, you're the reason that I live, the reason that I sing. You're the reason that I live, the reason that I sing. You're the reason that I live, the reason that I sing. With all I am. Teduhkan kami Tuhan di bawah hadirat-Mu. Maka tenanglah jiwa kami. Hati kami dikuasai Roh-Mu. Hingga setiap perkataan yang keluar dari mulut Bapa Surgawi kami bisa tangkap, kami bisa pahami, dan kami bisa taati dengan segenap hati kami. Ulurkan tangan-Mu, sembuhkan di antara kami yang sakit, pulihkan keadaan kami Tuhan. Buka gudang perbekalan-Mu di sorga. Pelihara hidup kami semua anak-anak-Mu yang berharap padamu. Berkati kami semua, anugerahkan kasih-Mu, dan sepatah kata firman-Mu semaikan di tanah hati kami yang subur, hingga bertumbuh,
berbuah lebat dalam kehidupan. Berkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Mari semua kita Tuhan sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Pertama-tama izinkan saya mengucapkan buat semua saudara-saudara seiman dan semua orang yang merayakan Tahun Baru Imlek 2 hari yang lalu tepatnya. Hong Hei Senyan, Hong Hei Facai. Selamat memasuki Tahun Baru Imlek dengan berkat, kemakmuran, kelimpahan, kesehatan, kebahagiaan bersama keluarga diberkati. Luar biasa Tuhan kita. Nah, saudara terkasih, kita masuki bagian kedua dari keajaiban-keajaiban Tuhan. Hari ini kita belajar tentang Tuhanku ajaib. Kita masih sambung pada firman yang sama di dalam 1 Raja-Raja 17. Kita mau lihat lanjutannya. Mari bersama-sama kita masuki 1 Raja-Raja 17 ayat 17 sampai yang ke-24. 1 Raja-Raja 17 ayat 17 sampai yang ke-24. Sesudah itu anak dari perempuan pemilik rumah itu jatuh sakit, dan sakitnya itu sangat keras sampai tidak ada nafasnya lagi. Kata perempuan itu kepada Elia, "Apakah maksudmu datang kemari ya abdi Allah? Singgahkah engkau kepadaku untuk mengingatkan kesalahanku dan untuk menyebabkan anakku mati?" Kata Elia kepadanya, "Berikanlah anakmu itu kepadaku." Elia mengambilnya dari pangkuan perempuan itu dan membawanya naik ke kamarnya di atas dan membaringkan anak itu di tempat tidurnya. Sesudah itu ia berseru kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan Allahku, apakah engkau menimpakan kemalangan ini atas janda ini juga, yang menerima aku sebagai penumpang dengan membunuh anaknya?" Lalu ia mengunjurkan badannya di atas anak itu 3 kali dan berseru kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan Allahku, pulangkanlah kiranya nyawa anak ini ke dalam tubuhnya." Tuhan mendengarkan permintaan Elia itu, dan nyawa anak itu pulang ke dalam tubuhnya, sehingga ia hidup kembali. Elia mengambil anak itu, ia membawanya turun dari kamar atas ke dalam rumah dan memberikannya kepada ibunya. Kata Elia, "Ini anakmu, ia sudah hidup." Kemudian kata perempuan itu kepada Elia, "Sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar." Amin. Amin. Saudara terkasih, di dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 17 sampai 24 ini ada 2 hal penting yang mau saya sampaikan sesuai dengan apa yang Roh Kudus pesankan. Nah, saudara terkasih, tentu di dalamnya kita akan belajar hal-hal yang luar biasa. Mengapa saya berkata luar biasa? Karena ternyata ada penyingkapan-penyingkapan di balik apa yang disebut kekusutan dalam hidup. Hal-hal yang membuat jiwa kita terasa letih, semangat kita terasa patah. Ada banyak hal yang terjadi dalam kehidupan, baik pada diri kita, keluarga kita, atau orang-orang sekitar kita, atau yang kita amati dalam kehidupan hari-hari kita. Nanti kita akan lihat bagian demi bagian di dalamnya. Kita akan menemukan titik-titik di manakah Roh Kudus menyingkapkan sebagai bagian dari kehidupan iman dan kehidupan rohani kita. Parameter-parameter apa sajakah yang Tuhan nyatakan kepada kita? Kalau kita ada di titik-titik ini, di bagian-bagian tapal batas ini, apa yang harus kita perbuat? Bagaimana kita menyelesaikan semuanya? Itu kita akan lihat sama-sama, saudaraku. Bagian yang pertama, dipesankan Tuhan, bawa persoalan hidupmu kepada Tuhan. Ya, saudara terkasih, kita tahu bahwa sesudah mukjizat bagaimanakah gandum, bagaimanakah minyak, itu tidak habis-habisnya pada janda Sarfat ini. Nabi Elia dipakai Tuhan untuk mengadakan mukjizat pelipat gandaan, mukjizat kelimpahan, mukjizat pemeliharaan Tuhan. Tetapi sesudah itu kitab suci berkata, anak dari janda Sarfat ini jatuh sakit, sakitnya sangat keras, tidak ada nafasnya. Ini mungkin sesak napas, mungkin seperti penyakit yang ada pada masa tahun 2020 lalu hingga tahun ini. Sesak napas,
Mungkin ini penyakitnya mirip dengan yang hari ini ada semasa pandemi ini. Sesak napas, mungkin ini juga kena COVID ya saudara. Ini COVID masa lalu ya saudara ya. Sesak napas sampai kitab suci berkata anak itu mati. Napasnya berhenti saudara ya. Ya, hari ini kita tahu bahwa salah satu pertanda dari serangan COVID-19 ini adalah sesak nafas, kemudian nafasnya berhenti dan akhirnya meninggal dunia. Nah saudara, saya dengan keluarga ini habis ziarah saudara. Dari pagi sampai petang ziarah saudara. Ada 4 pusara di daerah Kerawang dan 1 pusara di daerah Bogor. Lalu Tuhan mendatangi saya, bertanya jawab sama saya di tempat pemakaman itu saudara. Tuhan berkata gini, nak, ada banyak orang sudah membeli kuburan. Saya bilang, iya Tuhan. Ada banyak orang-orang yang punya uang sudah pesan kuburan bagus-bagus, yang besar-besar, lebar-lebar. Saya berkata, iya Tuhan. Lalu Tuhan berkata lagi pada saya, bagaimana keadaan tahun 2020 lalu dengan tahun ini? Saya berkata, ya yang meninggal normal mereka akan dikuburkan di tempat di mana mereka sudah beli dan pesan. Lalu Tuhan berkata pada saya, bagaimana dengan mereka yang terkena pandemi? Saat itu saya berhenti, saudara. Tidak bisa menjawab Tuhan karena seingat saya bahwa semua orang yang terkena serangan COVID-19 pemakamannya harus mengikuti protokol pemerintah, saudara. Ada tempat pemakaman khusus buat mereka yang meninggal karena serangan penyakit COVID-19 ini, saudara. Lalu Tuhan berkata, jadi tidak terpakailah semua kuburan yang mereka sudah beli. Dan saya kembali tidak bisa menjawab Tuhan. Berarti dalam hidup ini, saudara, sejak tahun lalu hingga tahun ini, 2020 hingga 2021 ini, nyata kedaulatan Tuhan ada dalam hidup. Bahwa uang, rencana manusia, rancangan manusia, perhitungan manusia tidak bisa melampaui kuasa Tuhan dalam kehidupan ini. Karena itu saudara, ketika janda Sarfat melihat anaknya meninggal dunia, dan mungkin ini kayak kebetulan tiba-tiba Nabi Elia datang ya saudara. Ada percakapan yang luar biasa. Apa maksudmu datang kemari ya abdi Allah? Ya, ini hal yang saya senang saudara. Kenapa? Karena janda Sarfat ini tidak pergi ke kebiasaan orang-orang suku bangsanya yang menyembah Baal. Dia tidak pergi cari orang-orang pintar karena kebiasaan itu ada di sekelilingnya, tapi dia sudah melihat mukjizat Tuhan, dia sudah menikmati kelimpahan dari Tuhan, pemeliharaan Tuhan. Dia tinggal tetap. Dia tidak kembali ke kebiasaan orang-orang suku bangsanya. Dia tidak lari pada manusia lamanya. Hal ini juga Tuhan pesankan. Roh Kudus nyatakan kepada kita, di mana kita beroleh mukjizat, bagaimana Tuhan menempatkan mukjizat itu dalam hidup kita, siapa, tempat, dan waktunya. Seharusnya kita tinggal tetap di situ, belajar di situ, bertumbuh di situ, dimentoring oleh hamba-hamba yang dipakai Tuhan di situ. Karena sebagaimana kisah 10 orang kusta yang berteriak-teriak, Mesias, Anak Daud, Yesus, sembuhkan kami, tahirkan kami. Yesus berkata, tunjukkan dirimu saudara kepada imam-imam. 10 yang pergi saudara, 10-10-nya kitab suci berkata ditahirkan, kustanya sembuh. Hanya 1 yang bukan orang rohani, bukan orang yang sangat Israel sekali, bukan orang yang sangat Kristen sekali, malah orang Samaria. 1 ini Tuhan kunci kehidupannya dengan kunci roh dan berkata, jangan berbuat dosa lagi, keselamatan Tuhan ada padamu, berkat Tuhan ada padamu. Saya percaya kalau kita teruskan perjalanan hidup orang ini, kalau sejarah bisa menyingkapkannya, ini pasti adalah rumpun orang-orang besar dalam Tuhan. Dia tahu budi, dia mengerti menempatkan dirinya, dia kembali di titik di mana dia tahu, oh ada Yesus di sana,
Sang mentor agung ada di situ. Aku telah diberikan satu titik tapal batas kehidupan ketika kutuk, ketika penyakit, ketika kemiskinan, ketika dunia buang aku. Tuhan angkat aku, dan lewat tempat itu, lewat komunitas itu, lewat gereja itu, aku tinggal tetap di sana. Disitulah yang disebut dengan kata setia. Satu pilihan hatiku untuk Tuhan, setia tempat di mana Tuhan menanam aku. Saya percaya hal seperti ini saudara akan menemukan perjalanan-perjalanan hidup orang-orang besar, hamba-hamba Tuhan. Sebagaimana ketika Yesus pikul salib, darah Yesus yang bercecer. Bagaimana Yusuf Arimatia melihat Yesus yang berdarah-darah saat itu. Tatapan mata itu tidak pernah sama. Tatapan mata itu menembus jiwa kita, menembus rumpun keluarga kita, harta pusaka kita, menembus masa depan akan hidup kita, saudara terkasih. Hingga kita bisa tahu dalam kegerakan gereja mula-mula, garis keturunan Yusuf Arimatea adalah rumpun hamba-hamba Tuhan besar yang dipakai pada zamannya. Saya percaya pesan Tuhan ini penting supaya jangan saudara lupa diri, lupa budi, lupa Tuhan, lupa panggilan Tuhan, lupa akan kasih mula-mula Tuhan. Hingga yang terjadi adalah saudara merasa, wah Tuhan kita kan maha pengasih, maha penyayang. Ya betul saudara, itu tidak dapat disangkali. Tapi saudara harus belajar hikmat roh. Dia mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir karena janji-janjinya. Kasih karunia-Nya tidak dia batalkan, dikeluarkannya. Tapi dalam perjalanan 5 dosa besar mendera bangsa Israel, bersungut-sungut, mencobai Tuhan, mendukai rohnya, jatuh dalam percabulan, penyembahan berhala, menginginkan hal-hal yang jahat. Pada akhirnya kita tahu bahwa Bapa pencipta semesta alam marah besar dengan nyala api yang besar dan hendak menghancurkan orang-orang yang baru keluar dari Mesir itu. Tapi Musa yang mengerti hati Tuhan, yang sudah tatap muka dengan Tuhan, pasang badan, pasang dirinya dan berkata, hancurkanlah aku lebih dulu. Apakah Tuhan tidak ingat bagaimana nanti seluruh bangsa di dunia berkata, dia keluarkan bangsa pilihan hanya untuk dimatikan di padang gurun. Lebih baik kau hancurkan aku. Musa itu bersyafaat dengan pasang dirinya, saudara. Ini ajaib, saudara. Kenapa saya berkata ajaib? Ada seorang yang mengerti hati Tuhan. Dia bisa menjembatani dosa umat Tuhan, dosa jemaat Tuhan, hingga Tuhan pada akhirnya lunak hatinya, kata kitab suci. Ya. Padahal Tuhan sudah bilang sama Musa, menyingkir, biar aku musnahkan, dan biar lewat keturunan Musa dibangkitkan bangsa pilihan. Musa tidak terjebak pada keegoisan, saudara ya. Akhir zaman ini kita tahu ada banyak sekali oknum-oknum rohani jatuh pada keegoisan, nimbun harta ngengat berkarat, ya, lupa bahwa dia menyandang imam Tuhan, lupa bahwa dia adalah abdi Allah, lupa bahwa dia adalah hamba Tuhan, hingga cara hidupnya, cara mengekspos dirinya, dunia aja kalah, saudara ya. Ini akhir zaman, saudara, karena Tuhan pesankan kawin mengawinkan itu pertandaannya jelas sekali. Saudara bisa paham bahwa beberapa negara-negara hari ini apa yang dilarang kitab suci mereka ekspos, mereka beri izin khusus, hingga bahkan gereja pun mereka taklukkan kalau tidak melakukan apa yang mereka sudah setujui, hamba-hamba Tuhan akan dipenjara. Jadi kita bisa lihat nih akhir zaman, setan mempertunjukkan kuasanya, saudara. Jadi kita mesti paham hari ini bagaimanakah roh memimpin kehidupan ini. Roh yang dikirim khusus dari sorga itu. Akhirnya Tuhan lunak hatinya. Bangsa Israel dibiarkan terus jalan. Jalan, saudara. Kuncinya jalan. Yesus berkata, I'm the way. Akulah jalan. Jalan. Tapi nggak sampai tujuan. Kenapa? Karena kebenaran dan hidupnya nggak capai, cuma lewat jalannya doang. Jalannya kemana? Padang gurun, puter-puter padang gurun 40 tahun lamanya. Semestinya 40 hari sampai, oleh karena kedekilan hati mereka, oleh karena manusia lama mereka, oleh karena mereka lupa diri, lupa budi, lupa akan Tuhannya, lupa tujuan mulia Tuhan, hingga keliling-keliling padang gurun, pada akhirnya mati sia-sia. Ada banyak anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen tidak menyadari hal-hal seperti ini. Mereka lupa bahwa Tuhan itu mencintai hukum, saudara.
Kenapa Tuhan mencintai hukum? Karena kitab suci berkali-kali menuliskan sejak Daud, sejak semua kitab suci itu dibentangkan, dikatakan Tuhan mencintai hukum. Hukum yang tertulis dalam kitab suci itu Tuhan sendiri, dan Tuhan harus mencintai apa yang dia tulis sendiri. Dan bagaimanakah itu dibentangkan bagi ciptaannya? Kalau dia tidak menghargai hukumnya, bagaimana kitab suci itu berkuasa, saudara? Hari-hari ini ada banyak kita lalaikan kewajiban kita sebagai orang-orang beriman. Kitab suci berkata ada tabur tuai. Apa yang kamu tabur, jangan sesat. Itu juga yang akan kamu tuai. Ada kewajiban-kewajiban kita. Tuhan pesankan kepada kita tentang perkara-perkara bahwa Tuhan benci perceraian, saudara. Tuhan menghendaki kita mengembalikan hak persepuluhan penghasilan kita dan menguji Tuhan. Bila kita melakukan perintah-perintah dan melakukan hukum-hukumnya dengan setia, kebenaran kitab suci akan kembali dalam hidup kita, saudara. Saya salah satu bukti nyata bahwa kehidupan itu iya dan amin, saudara. Ketika perjalanan 19 Desember terjadi kecelakaan maut itu, rongsokan itu habis, saudara. Mobil itu tak ada bentuknya, dan Tuhan menggantikan kepada keluarga kami sesuai janjinya selama beberapa tahun lewat doa, lewat mimpi, lewat pernyataan roh, lewat banyak hamba Tuhan. Tuhan mengirimkan berkat itu secara ajaib. 2 mobil baru, saudara bisa lihat fotonya, saudara. Diberkatilah bangsawan Tuhan, kaum tingkat Tuhan yang telah dipakai Tuhan jadi saluran berkat Tuhan luar biasa ini. Biar berkat anak cucumu, rumpun keturunanmu, engkau yang telah ambil bagian dalam perjalanan, dalam pelayanan, dalam mendukung semua pekerjaan-pekerjaan Tuhan ini, Tuhan kembalikan lipat kali ganda dengan cara Tuhan yang ajaib. Jadi berkat kesehatan, jadi berkat materi, berkat bisnis, berkat keturunan, berkat yang Tuhan janjikan dalam kitab suci masuk dalam hidup kaum bangsawan Tuhan yang telah mentaati dan mendengar suara Tuhan. Haleluya. Nah, saudara, kita bisa belajar hari ini. Kalau saudara ingin mengulangi kesalahan bangsa Israel, sekalipun sudah dikaruniakan, dibaptis, terima Yesus Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat, kemudian kita mulai anggap sepi bahwa Tuhan ya membiarkan saja sekarep dewe seenak-enakmu hidup rohanimu, ya jalan aja, saudara. Nanti pada waktunya menjelang hari akhir hidup baru terlambat untuk menyesali, saudara. Karena itu barang siapa yang takut akan Tuhan, yang hidupnya mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dia akan mendengarkan suara roh. Apa yang menjadi hak Tuhan kembalikan, tidak seberapa. Dan semua harta benda di dunia ini, saudara, apa yang bisa dibawa pulang? Tidak ada. Harus ditinggalkan di bumi ini. Karena itu nanti kita hidupnya bukan di bumi yang ada sekarang, bukan di manusia lama kita, bukan di kejatuhan Israel yang keluar dari Mesir. Kita hidup di generasi baru, bumi baru, segala sesuatunya baru, bahkan matahari pun tidak ada lagi, karena Yesus Kristus Tuhan kita adalah terang hidup kita, terang yang ajaib, terang yang abadi itu, saudara. Jadi saya percaya ini pesan Tuhan. Beberapa hari yang lalu saya mendoakan seorang wanita dari Banjarmasin, seorang ibu-ibu, saudara. Roh menuntun saya untuk menyatakan kepadanya tentang hati. Bagaimanakah untuk kembali kepada kehidupan yang 21 tahun yang lalu, ketika kita belum punya apa-apa, hati kita kuat, hati kita merdeka. Hari ini ketika kita diberi kelimpahan keuangan yang banyak, malah hati kita jadi lemah. Karena ikatan, karena kepunyaan, karena tekanan beban itu harus diletakkan. Kitab suci berkata, punya seakan-akan gak punya, memiliki seakan-akan tidak memiliki, dan semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Jangan pertahankan apapun di dalam hidup ini, karena nanti ngengat, berkarat, akhirnya ada belalang-belalang hidup di dalamnya, belalang pengeriap, belalang pelompat, belalang kuncup, ya saudara, memakan habis semua itu. Mari kumpulkan harta bagimu di sorga. Ringankan hatimu, saudara. Semakin banyak saudara memberi, hati akan semakin ringan. Semakin saudara mentaati pimpinan roh, semakin saudara menabur dalam kehendak Tuhan, hartamu di sorga bertambah dan di bumi bertambah-tambah. Tapi hatimu tetap hati yang sama, hati yang tidak terikat, hati yang bisa mengelola semuanya itu. Ini
Tuhan pesankan. Nah saudara, saya mau ajak saudara melihat bukan suatu keadaan dari luar, saudara ya. Karena kalau kita bicara persoalan hidup yang harus kita bawa kepada Tuhan, berarti setiap orang ada persoalan. Saya akan masukkan pada sesi ini bagian kita. Jadi tidak ada sangkut pautnya persoalan dengan setan, tidak ada sangkut pautnya persoalan dengan kutuk dosa nenek moyang, tidak ada sangkut pautnya dosa terhadap hal-hal yang nggak nampak. Saya kali ini ambil bagian yang kecil, bagiannya itu keberadaan diri kita. Bagaimanakah asal muasal, akarnya, titiknya, parameternya persoalan itu muncul dari kita ya. Sekali lagi ini akan mengupas, akan membawa kita menyadari benar nggak di baliknya bahwa kita berperan penting di balik semua persoalan yang muncul hari ini. Dan mari kita tempatkan nanti pada sesi-sesi yang akan datang, nanti kita akan bisa belajar di balik persoalan-persoalan itu ternyata juga masih ada sisi di baliknya kutuk ya saudara ya, setan-setan, nafsu manusia, ada berbagai hal-hal begitu. Nanti saya kupas bersamaan dengan juga nanti kesaksian-kesaksian. Tapi khusus kali ini kita belajar tentang persoalan yang muncul dari diri manusia rohani kita dan keluarga kita. Mari kita lihat yang memicu sumber-sumber persoalan itu bisa ada dalam hidup kita. Yehezkiel 16 ayat 15 sampai 23. Yehezkiel 16 ayat 15 sampai 23. Tetapi engkau mengandalkan kecantikanmu dan engkau seumpama bersundal dalam menganggarkan ketermasyuranmu, dan engkau menghamburkan persundalanmu kepada setiap orang yang lewat. Engkau mengambil dari pakaian-pakaianmu untuk membuat bukit-bukit pengorbananmu berwarna-warni, dan engkau bersundal di situ. Seperti itu belum pernah terjadi dan tidak akan ada lagi. Engkau mengambil juga perhiasan-perhiasanmu yang dibuat dari emasku dan perakku, yang kuberikan kepadamu, dan engkau membuat bagimu patung-patung lelaki, dan engkau bersundal dengan mereka. Engkau mengambil dari pakaianmu yang berwarna-warni untuk menutupi mereka, dan engkau mempersembahkan kepada mereka minyakku dan uhupanku. Juga makananku yang kuberikan kepadamu, tepung yang terbaik, minyak dan madu kuberikan makananmu, engkau persembahkan kepada mereka menjadi persembahan yang harum. Demikian firman Allah. Bahkan engkau mengambil anak-anakmu lelaki dan perempuan yang engkau lahirkan bagiku, dan mempersembahkannya kepada mereka menjadi makanan mereka. Apakah persundalanmu ini masih perkara enteng? Bahwa engkau menyembeli anak-anakku dan menyerahkannya kepada mereka dengan mempersembahkannya sebagai korban dengan dalam api. Dalam segala perbuatan-perbuatanmu yang keji dan persundalanmu itu, engkau tidak teringat lagi kepada masa mudamu, waktu engkau telanjang bugil sambil menendang-nendang dengan kakimu dalam lumuran darahmu. Dan sesudah segala kejahatanmu itu celakalah engkau. Demikian firman Tuhan Allah. Amin. Amin. Saudara terkasih, Nabi Yehezkiel pesankan kepada kita, kepada umat Tuhan, sumber yang muncul di balik persoalan hidup kita adalah sumber dari hidup jahat di mata Tuhan. Ketika kita hidup jahat di mata Tuhan pada perbuatan-perbuatan persundalan, perjinahan, ketika hidup dalam kebodohan, dalam keadaan gelap, tidak peduli garis keturunan, tidak peduli anak istri, tidak peduli suami dan anak-anak kita, melakukan semua hal yang bertentangan dengan hati Tuhan, kita mendukakan rohnya, hidup membabi buta, itu jahat saudaraku di mata Tuhan. Dan kemudian menginjak-injak kekudusannya. Lalu kita tidak menyadari bahwa setelah Tuhan memberi kita kesempatan sembuh, pulih, bertobat, tahu kebenaran, ketika kita berbalik lagi kepada kehidupan yang jahat di mata Tuhan itu, kita menyalibkan Tuhan Yesus kita kedua kalinya, saudaraku. Saudara, saya diingatkan Tuhan ada suatu hal yang luar biasa. Ini sebagai pesan supaya kehidupan rohani kita tidak terjebak pada
suatu keadaan yang kita tidak sadari bahwa kita hidup bukan hidup untuk mengabdi, tapi kita hidup hanya sebatas cari kebutuhan kita. Kita hidup hanya sebatas maunya nampak seperti rutinitas dunia. Yang penting saleh lah ya. Rohaninya jalan, dosanya juga jalan. Jadi kehidupan roh dan kehidupan kedagingannya hidup pada satu tubuh yang sama, hingga hatinya memancar dua mata air, manis dan pahit jadi satu. Tuhan tidak menghendaki seperti itu. Suatu masa Tuhan pesankan ketika umat Tuhan mengalami aniaya di Roma, saudaraku. Petrus didesak jemaat Tuhan, pergi, selamatkan dirimu, saudara. Saya berharap suatu hari Tuhan bawa saya dengan keluarga pergi ke Roma, saudara. Saya ingin lihat juga tempat ini. Ini kerinduan terbesar yang saya tiba-tiba ditaruh. Dan saya berdoa, saudara yang mendengarkan kesaksian ini punya hati yang sama, berdoa. Suatu masa pandemi reda, Tuhan mengirimkan kepada kita berkat kasih karunia, kita berangkat ke Roma sama-sama. Ketika Petrus akhirnya menyetujui desakan nasihat jemaat, dikatakan Petrus melewati Appia Antika, ya. Lalu dia bertemu satu sosok pribadi yang sedang lewat. Ada satu percakapan menarik sekali. Petrus berkata kepada pria yang lewat ini, "Quo vadis domai?" Ya. Ini bahasa yang luar biasa. Quo vadis domai artinya ini, hendak kemanakah engkau pergi Tuhan? Ya. Ini perjumpaan Petrus. Karena masa sebelum dia dipakai jadi rasul yang luar biasa, mempertobatkan jiwa-jiwa, membaptis, kemudian dipakai jadi soko guru, saudara ya. Dia pernah menyangkal Yesus. Kita tahulah bagaimana kejadian ini. Akhirnya Tuhan perlu di pantai Tiberias untuk membakar ikan, untuk memulihkan hati seorang Petrus dan bertanya, "Petrus, Petrus, apakah engkau filio kepadaku? Petrus, Petrus, Simon Petrus, apakah engkau agape padaku?" Simon Petrus, apakah engkau agape padaku? Ya, Petrus menjawab, kita tahu dimensi hatinya makin lama makin hancur, remuk jiwa, patah hati, hancur hati, broken spirit dia rasakan. Akhirnya Tuhan berkata, "Gembalakanlah domba-dombaku." Seorang gembala sejati Tuhan dibentuk dari orang yang sadar, orang yang tahu bahwa hidupnya tidak sempurna, bahwa kekuatan manusia tidak tolong dia untuk melayani Tuhan, untuk menggenapi kehendak Tuhan. Dia harus kembali pada hidup di dalam roh, dalam pimpinan roh. Dan kali ini dia mengalami ujian yang sama. Dia oleh nasihat banyak orang dia pergi. Tapi lihat, "Quo vadis domai?" Hendak kemana engkau Tuhan? Hendak pergi kemana engkau Tuhan? Di dalam sejarah dikatakan begini, ini ternyata yang dijumpainya Tuhan Yesus. "Io Roman crucified itherium," ya. Aku pergi ke Roma untuk disalibkan kedua kalinya. Ya. Rupanya hati Petrus bergetar. Saya percaya saat itu air mata tidak akan tahan, saudara. Akan tumpah deras dengan ingatan bagaimana dia menyangkal Yesus, bagaimana dia meninggalkan Yesus seorang diri di atas kayu salib itu. Sejarah mencatat Petrus balik arah lagi dan memberi dirinya untuk ditangkap. Dan saat dia hendak disalibkan, dia merasa tidak layak untuk disalibkan seperti Tuhannya. Dia minta disalibkan dalam keadaan terbalik. Ada banyak di antara kita tidak menyadari persoalan hidup yang terjadi hari ini karena kita berbuat jahat di mata Tuhan. Kita tidak menyadari bahwa sudah banyak peringatan Tuhan, sudah banyak sekali pesan-pesan nasihat roh, kita abaikan. Kita merasa kita yang benar, tegar tengkuk keras kepala ini kita pertahankan seakan-akan pengetahuan kita, manipulasi rohani kita, kepalsuan rohani kita, seakan-akan kita menganggap sepi, Tuhan tidak peduli, dan ada banyak orang kita anggap lebih bodoh, ya. Hingga pada akhir kita nggak menyadari, hingga sampai hari penghakiman itu tiba, kita baru mencari kenapa terjadi, kenapa aku begini ya, kenapa aku harus hidup seperti ini ya. Ya karena engkau berbuat jahat di mata Tuhan.
keadaanmu hari ini didera dalam tekanan-tekanan, kesakitan, penyakit, kemiskinan, kutuk, kehancuran, kebangkrutan, kehancuran keluarga, itu bukan sesuatu yang langsung terjadi begitu saja, saudara. Terkecuali saudara dikaruniakan seperti Ayub, memang diuji setan seizin Tuhan, itu beda, hasil akhirnya beda. Tapi kalau ini muncul bersumber dari kejahatan yang engkau perbuat di hadapan Tuhan, karena engkau berbuat jahat di hadapannya, kau harus bertobat, harus berbalik. Sebagaimana Petrus balik arah, demikian kita hari ini, kita harus balik arah. Nah, sesudah Nabi Yesiel, kita lihat apa yang dipesankan oleh Nabi Maliaki. Maliaki 2 ayat 13-16. Maliaki 2 ayat 13-16. Dan inilah yang kedua yang kamu lakukan. Kamu menutupi mezbah Tuhan dengan air mata dan dengan tangisan dan rintihan, oleh karena ia tidak lagi berpaling kepada persembahan dan tidak berkenan menerimanya dari tanganmu. Dan kamu bertanya, oleh karena apa? Oleh sebab Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu, yang kepadanya engkau telah tidak setia, padahal dialah teman sekutumu dan istri seperjanjianmu. Bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Keturunan ilahi. Jadi jagalah dirimu dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Sebab aku membenci perceraian. Firman Tuhan Allah Israel juga orang yang menutupi pakaiannya dengan kekerasan. Firman Tuhan semesta alam. Maka jagalah dirimu dan janganlah berkhianat. Amin. Amin. Saudara terkasih, Nabi Maliaki pesankan kepada kita sumber dari persoalan-persoalan yang terjadi, yang akhirnya menuju titik kehancuran, kemiskinan, kebangkrutan, penyakit, kehilangan nikmat hidup, kehilangan hari-hari berharga, kehilangan masa depan, keluarga hancur, anak cucu pemberontak, hidup banyak sekali ketragisannya, bencana-bencananya, kematian, kecelakaannya. Itu juga bersumber dari hidup yang menyimpang dari firman Tuhan, saudaraku. Hari ini mungkin engkau yang berbuat, engkau tidak menyadari, engkau sedang membangun suatu kehancuran bagi garis keturunanmu. Engkau sedang menggali lubang hancurnya kehidupan dan masa depan buat masa tuamu. Engkau tidak sadari ketika engkau menyimpang dari firman Tuhan. Kitab suci sudah pesankan, Tuhan memalingkan wajahnya. Dia tidak dengar doa-doamu, dia tidak jawab doa-doamu. Engkau punya Tuhan, engkau berteriak sekeras apapun, engkau akan merasakan kesunyian hati. Rasanya tidak ada kasih yang membara di dalamnya. Engkau tidak merasakan keintiman, kemesraan Tuhan ada di dekatmu. Berbeda dengan orang-orang yang melakukan firman, baru duduk bersila, baru duduk buka kitab suci, hadiratnya, rohnya, dan merasakan ada sosok pribadi di dekatnya. Suatu hari saya melayani relasi dari kakak ipar saya, saudara terkasih. Dan ketika saya sedang berbicara, sepasang suami istri itu seperti ini. Ternyata dia melihat suatu sosok di samping saya, saudara. Ada satu kemuliaan yang begitu terang dan dia coba melihat, dia tidak bisa. Saya juga sebenarnya agak merasa kikuk karena lagi menyampaikan pesan Tuhan, sepasang suami istri ini begini-begini. Akhirnya mereka berkata, mohon maaf, saya itu coba melihat sesuatu yang amat terang di samping Bapak itu, ya. Dan keluarga ini dipulihkan luar biasa, saudara. Jadi saya percaya hal ini Tuhan pesankan kepada kita. Kalau Tuhan memalingkan wajahnya, Tuhan pergi tinggalkan kita. Sebagaimana Saul, saudara, terpaksa cari peramal, cari orang yang bisa mendatangkan arwah-arwah untuk panggil arwah Nabi Samuel. Hingga akhirnya Saul menyadari bahwa ketika kita gantikan Tuhan dengan emas, perak, permata, kita gantikan Tuhan dengan harta nengat dan berkarat, roh Tuhan undur. Saat roh Tuhan undur, roh yang lain datang, saudara. Roh-roh jahat, roh-roh duniawi, roh-roh setan-setan, saudara. Jangan gantikan Roh Kudus dengan roh apapun dalam hidupmu, saudara.
uang, emas, perak, permata itu, sekali lagi, harta ngengat berkarat itu enggak kebawa waktu kita mati. Tidak usah pertahankan. Kemarin Tuhan pesankan saya secara khusus dalam hidup ini, ada 3 tingkatan dalam kehidupan yang membuat manusia itu bisa jatuh dan sulit sekali untuk mengalahkan area-area ini. Dan semua ini sebenarnya sudah dikalahkan oleh Tuhan Yesus. Yang pertama adalah kebutuhan. Ada banyak orang akhirnya karena kebutuhan manipulasi nama Tuhan, menjual nama Tuhan, mengada-ngadakan hal yang tidak ada atas nama Tuhan. Kenapa? Karena kebutuhan yang mendesak, karena hutang, karena cara hidup yang jet set, karena kehidupan gengsi, karena kebutuhan yang dari keluarga, karena himpitan ekonomi. Akhirnya terjadi kepalsuan rohani, kemunafikan rohani. Tuhan berkata itu kebutuhan. Barang siapa yang hidup di dalam Tuhan terjebak pada kebutuhan, setan sudah derah hidupnya pada ujian batu jadi roti. Lalu bagian berikutnya adalah tentang bagaimanakah orang takut kehilangan nyawa, saudara. Ada banyak orang takut mati, saudara. Ada banyak dalam kehidupan ini orang takut sama setan. Tetapi orang tidak pernah membuka frame kehidupan secara luas. Sesudah hidup akan mati, dan sesudah mati bagaimana ya? Ini diceritakan, semua dibuka di dalam kitab Injil, bahwa kita harus mempertanggungjawabkan perbuatan-perbuatan semasa kita hidup, saudara. Hanya yang dikaruniakan, yang namanya tercatat dalam buku kehidupan anak domba, yang bisa duduk di dalam kemuliaan janji-janji sorga dalam kitab suci, saudara. Di luar itu sulit untuk menggenapi kriteria, kualitas, dan bagaimana perbuatan manusia bisa masuk dalam surga. Sangat tidak mungkin, sangat mustahil. Bahkan Tuhan pernah berkata, lebih mudah seekor unta masuk lubang jarum ya, daripada orang yang dalam tanda petik kaya ya, punya uang pelit, punya harta hanya untuk dirinya, punya penghasilan, dia makan sendiri, dia tidak pernah ingat akan hukum-hukum Tuhan, tidak pernah mengembalikan haknya Tuhan. Punya uang, tidak pernah peduli saudaranya, pokoknya saudaranya datang dia tutup pintu ya, saudara. Dia lebih kambuhan untuk kasih binatang peliharaannya makan enak daripada tolong saudaranya. Dia lebih rela untuk hambur-hamburkan uangnya untuk dirinya. Dia tidak pernah ingat akan hamba-hamba Tuhan, dia tidak pernah peduli bagaimana umat Tuhan butuh pertolongan. Ya, orang-orang seperti ini Tuhan sudah pesankan, orang yang takut kehilangan nyawanya, karena pada masanya dia akan kehilangan semuanya. Di hari tuanya, di hari sakitnya, di hari menderitanya, di hari penghakiman tiba atas dirinya, dia akan kehilangan semua. Berbeda dengan orang yang dikatakan menderita ya, susah di dunia, dan suatu hari ketika hari berakhir, oleh karena Tuhan ada dalam hidupnya, dia duduk di pangkuan Abraham, saudara. Ini Tuhan sudah pesankan dalam kitab suci, dalam banyak bahasa perumpamaan, dalam banyak bahasa peringatan roh. Janganlah kita lalai dan mengabaikan peringatan-peringatan Tuhan ini, saudara terkasih. Tuhan sudah pesankan. Jadi kita tidak boleh terjebak pada hal-hal yang sudah Tuhan ingatkan, dan jangan jatuh di dalamnya, saudara. Mendiamkan doa-doa kita membuat kita pada akhirnya menyadari bahwa sebenarnya kita dengan Tuhan itu sudah jauh jaraknya. Kita tidak lagi dengar suaranya, kita tidak lagi baca kitab suci, kita lupa lagi semuanya. Bahkan satu hari tidak baca, seminggu nggak baca, sebulan nggak baca, tahu-tahu sudah bertahun-tahun kita nggak pernah menyentuh kitab sucinya. Kita tidak pernah baca Injilnya. Sehari tidak doa, 2 hari tidak doa, seminggu. Ternyata sudah berpuluh-puluh tahun kita tidak pernah masuk hadirat Tuhan, tidak pernah ada di mezbah paginya, tidak pernah mendengar suaranya lagi. Ada jarak yang jauh dengan Tuhan. Dan Nabi Maliaki juga pesankan, pemicunya juga tidak setia atas perkawinan, berzina, bercerai. Nah, saudara, saya tidak mau ajak saudara masuk pada polemik perdebatan antara masuk neraka atau masuk surga. Saya tidak mau masuk area-area seperti itu, karena menurut saya semua orang harus memahami kitab suci yang utama.
ketika kita tidak paham kitab suci, kita jadi tanya jawab, kemudian kita mulai membenarkan diri kita, kemudian kita berargumentasi, dan ketika ada orang bicara, kita juga akhirnya jadi resisten karena ternyata kita pelakunya, dan ternyata yang diomongi adalah bagian kita, hal-hal yang negatif di dalam kitab suci. Akhirnya kita menolak kepahitan, dan kemudian terjadilah pertengkaran, perselisihan rohani. Stop, kita tidak lakukan bagian itu, kita tidak akan teruskan hal seperti itu. Saya mau ajak saudara melihat parameter kitab suci. Izinkan pada kesempatan berharga ini saya mengajak saudara merefresh ulang perihal perkawinan, perihal kekudusan hidup, supaya semua kita secara terbuka bisa menerima. Tidak lagi debat, masuk neraka, masuk surga ya. Kalau orang berzina itu tempatnya di mana? Saya harap kita tidak masuk pada area-area seperti itu lebih dulu. Kita belajar parameternya saja, dasar-dasar kitab sucinya. Mari kita lihat bagian-bagian yang tertulis di dalamnya. Bagaimanakah seharusnya perkawinan itu? Bagaimanakah hati yang kudus, hidup yang kudus itu? Mari kita lihat apa yang Tuhan pesankan. Matius 5, 27 sampai 28. Matius 5 ayat 27 dan 28, demikian Tuhan berfirman, kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya, sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Amin. Amin. Saudara terkasih, Tuhan Yesus menegaskan pada masa itu tentang Taurat, karena Yesus datang untuk menggenapi Taurat, untuk menggenapi apa yang tertulis melalui pemahaman pengertian roh, saudaraku. Jadi kita bisa tahu bahwa dikatakan jangan berzina. Jangan berzina itu seperti apa? Ada banyak kali pada masa itu orang menafsirkan berzina itu kalau sudah berbuat hubungan tubuh, percabulan, hal-hal pornografi. Ternyata Tuhan berkata, lebih daripada itu ada suatu kualitas di dalam kekristenan ini. Hati menjadi ukuran perzinahan. Seseorang yang menginginkan yang bukan haknya, itu sudah berzina di dalam hatinya. Kitab suci berkata, sudah berzina dengan orang itu dalam hatinya ketika orang memandang seseorang yang bukan haknya dia, mengingininya dengan nafsu, itu sudah suatu perzinahan. Seorang suami mungkin bisa berpendapat, gua kan gak ngapa-ngapain, gua kan cuma sana sini ya. Siapa sih yang melarang orang berteman, saudaraku? Tidak ada. Tapi harusnya seorang suami menyadari kalau mau berteman dulu jangan melamar istrimu. Jangan kawin sampai hari ini, berteman aja sama semua orang. Karena ketika engkau langgar sebuah predikat, tapal batas daripada fungsi, daripada peranan, daripada hak dan kewajiban seorang suami, sebenarnya engkau sedang melukai istrimu. Ketika engkau melukai istrimu, itu sama aja dengan namanya engkau tidak siap menghadapi konsekuensi sebuah perkawinan. Jadi kenapa engkau menikah? Enggak usah nikah, ya sudah berteman sampai hari tua, sampai hari mati, saudara. Banyak teman wanita. Iya, saya berkata begini kepada seorang pria, saudara. Kenapa? Karena seorang pria harus menyadari ketika engkau sudah hidup sah memiliki istri, engkau harus rela melepas semua pergaulan terhadap lawan jenis. Satu-satunya wanita yang harus kau dahulukan, yang kau prioritaskan, yaitu istrimu, anak-anakmu. Ingatlah bahwa dalam hidup ini ada konsekuensi. Maka di altar Tuhan dan masa-masa konseling pernikahan kau ditanya, apakah benar ini wanita satu-satunya yang engkau cintai, yang datang dari Tuhan? Dan di altar kembali diteguhkan lagi, ditanya lagi berulang-ulang. Karena itu saya pesankan kepada generasi muda, jangan buru-buru jatuh cinta, saudara. Suka nggak bisa dihindari, suka semua orang biasa. Silahkan kalau mau suka. Tapi untuk menetapkan jodoh itu perlu konfirmasi Tuhan, perlu persetujuan orang tua. Jangan langgar garis batas ridho, restu dari orang tua. Karena dalam kekristenan ini perkawinan itu demikian dihargai, disanjung tinggi di hadapan Tuhan dan sesama. Gak boleh dibuat main-main, saudara. Karena orang Kristen itu nggak bisa tukar tambah, karena perkawinannya sampai maut yang memisahkan.
kata maut memisahkan berarti salah satu meninggal dunia, baru dapat hak kembali untuk menikah. Itu pun masih dipesankan kitab suci, untuk menikah kedua kali pun harus ada tujuan yang jelas, bukan sembrono, saudara. Kenapa? Karena sudah ada anak-anak, karena sudah ada yang namanya tanggung jawab, sudah ada konsekuensi berikutnya, yaitu anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan pertama. Jadi untuk menikah yang kedua pun harus menimbang hal yang lebih besar, terutama untuk kemuliaan Tuhannya. Jadi ini Tuhan pesankan, hati-hati kaitannya perzinahan, karena kekristenan menempatkan perzinahan itu pada titik yang sangat dalam, yaitu di dalam hati. Lihat Matius 5 ayat 31 dan 32. Matius 5 ayat 31 dan 32, demikian Tuhan berfirman, telah difirmankan juga, siapa yang menceraikan istrinya harus memberi surat cerai kepadanya. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, ia menjadikan istrinya berzina, dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berbuat zina. Amin. Amin. Ini peranan seorang suami di dalam perkawinan. Dia ketika menceraikan istrinya, diizinkan karena berzina, saudara, ya. Diizinkan tuh, saudara. Sesuatu yang kadang-kadang kata diizin ini, saudara harus tahu hati Tuhan loh. Kadang Tuhan berkata, ya, itu belum tentu segenap hati suka loh, saudara. Ya, Pak, aku pergi ya. Gak usah, nak. Udah selesai. Besoknya, Pak, aku pergi ya. Jangan. Ketiga kali, Pak, aku pergi ya. Terserah. Itu diizinkan, saudara, ya. Jadi saudara harus tangkap manakah yang diizinkan, manakah datangnya dari hal yang baik, manakah yang datangnya dari kehendak Tuhan yang sempurna. Jadi kita mesti tahu dalam hidup ini, belajarlah mengenal hati Tuhan, saudaraku. Ketika yang namanya seorang wanita juga adalah manusia, punya kelemahan, apalagi akhir zaman ini setan menyerang keluarga-keluarga. Seorang istri terjerat jatuh, saudara, ya. Mungkin ada unsur-unsur kegelapan, berbau-bau mistik, santet, sihir. Mungkin semua itu dipicu hal seperti itu. Saya percaya tidak ada orang normal mau menghancurkan keluarganya, kecuali orang gila dan sakit jiwa, saudara, ya. Orang normal yang sudah menikah di altar Tuhan pasti ingin hidup bahagia berkeluarga. Itu kunci utamanya. Jadi kalau segala sesuatu terjadi, mesti ditelaah secara detail, saudara. Nah, kalau tiba-tiba sudah tidak bisa dihindari, seorang pria menceraikan istrinya yang sudah menikah di altar Tuhan, dikatakan dia menjadikan istrinya berzina, saudara. Ya. Dan dikatakan siapa kawin dengan perempuan yang diceraikan karena zina. Jadi perempuan ini yang diceraikan istrinya, yang diletakkan dalam pengadilan perceraian ini, sudah nggak boleh menikah seumur hidup, karena siapa yang menikah dengan dia berzina. Jadi kekristenan ini, altarnya disucikan satu kali sampai maut memisahkan, dan sesudah itu manusia tidak boleh menceraikan yang sudah disatukan oleh Tuhan, saudaraku. Jadi kita bisa melihat seorang pria harus berfungsi sebagai raja iman dan nabi, harus punya wibawa, harus punya komitmen, harus memahami bagaimanakah yang namanya konsistensi hidup sebagai kepala keluarga. Dan harus siap untuk menerima segala konsekuensi di dalam kehidupan berkeluarga, saudaraku. Dan kata percaya itu tidak boleh ada di dalam kehidupan orang-orang Kristen yang sudah menikah, saudaraku. Nah, saya ajak saudara melihat pemahaman-pemahaman yang lebih dalam, supaya kita tidak terjebak pada satu titik polemik, kita ribut semua urusan ini. Karena akhir zaman ini kitab suci Tuhan Yesus sudah pesankan kita, kata kawin mengawinkan seperti zaman Nuh itu marak terjadi. Bahkan transgender, bahkan orang menikah sejenis pun tidak bisa dihindari. Kita tidak masuk area sekali lagi masuk neraka atau masuk surga, tapi kita masuk pada parameter kitab sucinya. Nah, perhatikan 1 Korintus 7 ayat 10 sampai yang ke-11. 1 Korintus 7 ayat 10 sampai dengan yang ke-11. Demikian firman Tuhan, kepada orang-orang yang telah kawin, aku tidak
bukan aku, tetapi Tuhan perintahkan supaya seorang istri tidak boleh menceraikan suaminya, dan jikalau ia bercerai, ia harus tetap hidup tanpa suami atau berdamai dengan suaminya, dan seorang suami tidak boleh menceraikan istrinya. Amin. Amin. Saudara lihat, bukan hanya ketika wanita yang jatuh ya, kitab suci punya balancingnya. Ada juga pria-pria yang jatuh, terjerat oleh berbagai hal-hal yang disebut dengan perzinahan. Masih kitab suci berlaku adil menurut hukum-hukum Tuhan. Tidak boleh bercerai. Wanita pun tidak boleh menceraikan suaminya, saudara. Kenapa? Karena kitab suci sudah membawa kita pada satu titik yang disebut komitmen, konsistensi, dan siap untuk menerima apapun yang terjadi dalam kehidupan ini. Harus kita berpegangan tangan. Karena itulah saya selalu pesankan pada generasi muda, harus dapat jodoh dari Tuhan, saudara. Kalau kita dapat jodoh dari Tuhan, itu 2 jadi 1, itu kuat. Tidak mudah untuk diserang setan, dirayu-rayu kehidupan, saudara. Karena orang yang dalam pegangan tangan ada Tuhan di dalamnya, Tuhan mengcover hidup mereka, saudara. Saya percaya hal seperti ini mutlak, dan kitab suci berkata tidak boleh bercerai. Sekali lagi, bahkan di dalam Korintus dituliskan dengan jelas tidak boleh bercerai. Kita lihat bagian berikutnya, Matius 19 ayat 7 sampai 9. Matius 19 ayat 7 sampai dengan Matius 19 ayat 7 sampai dengan yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Kata mereka kepadanya, jika demikian, apakah sebabnya Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai jika orang yang menceraikan istrinya? Kata Yesus kepada mereka, karena ketegaran hatimu Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu, tetapi sejak semula tidaklah demikian. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Amin. Amin. Saudara terkasih, lihat, tegaran hatimu, itu pemicunya, itu akarnya, tegar hati, saudara ya. Nggak tahan lagi dengan perkawinan, ada godaan yang lain, ada wanita lain, ada pria lain. Akhirnya cari alasan, cari kesempatan, akhirnya mengadakan sesuatu dan terjadi sesuatu. Ketegaran hatimu membuat perceraian terjadi. Tapi kitab suci mengurung kita di dalam hukum-hukum Tuhan, bahwa Tuhan tahu apa yang ada dalam diri manusia. Tuhan berkata, kalau kamu ceraikan istrimu, dikasih lagi, kecuali karena zina. Ada banyak orang ambil kecuali karena zina. Sekali lagi saudara, kitab yang satu, tulisan ayat yang satu, jangan ambil sepotong untuk membuat seakan-akan ketegaran hati kita itu suatu kebenaran di balik semua fakta. Berhenti sampai titik itu, karena ada tulisan kitab yang lain, ayat yang lain dikatakan Tuhan benci perceraian. Karena ketegaran hatimu sebuah izin terjadi dari Tuhan, izin terjadi dari pemuka-pemuka agama, dari nabi-nabi Tuhan, dari orang-orang yang diurapi Tuhan. Tapi itu bukan sepenuhnya suatu kesukaan dan perkenanan Tuhan, saudara. Dikatakan, lalu kawin dengan perempuan lain, ya saudara. Kalau saudara niatnya bercerai lalu kawin dengan perempuan lain, saudara sudah masuk di dalam hidup berzina, saudara. Kalau sudah masuk pada dimensi hidup berzina, saudara sudah mengotori rumpun keluargamu yang sejak kasih mula-mula kehidupan berkeluarga perdana pertama. Dan saya percaya itulah yang sulung dalam perkawinan yang pertama. Kalau saudara kotori dengan perceraian, hancurkan, dan saudara nodai dengan perkawinan di baliknya, dengan ketegaran hati, dengan tipu daya, dengan cara mengada-ngadakan hingga perceraian terjadi, ini jahat di mata Tuhan, saudara.
Ya, saya berdoa saudara pahami, tidak perlu lagi kita berpolemik masuk neraka, masuk surga. Sekali lagi masuk neraka surga itu keputusan mutlak di tangan Tuhan. Pak, tapi ada loh di dalam kitab suci ya, perempuan Samaria itu yang suaminya udah 5 ketemu Yesus, tobat loh Pak. Ya. Masuk surga nggak? Kitab suci tidak menuliskan masuk surga atau enggak. Ada juga loh Pak, ahli-ahli Taurat orang Farisi tangkap perempuan lagi berzina loh, lagi hubungan suami istri, lagi hubungan tidak senonoh, ditangkap dalam keadaan seperti itu, ditaruh di kaki Yesus. Apakah masuk surga neraka? Tidak dituliskan akan adanya surga dan neraka, tetapi Tuhan Yesus menulis ke tanah, saudara. Dikatakan, jikalau ada di antara kamu yang tidak pernah berbuat dosa, silakan melempar wanita ini lebih dulu, silakan menghukumnya. Bubar semua. Dan saat semua pergi, Tuhan Yesus melihat mana mereka, ditanya kepada wanita yang berzina itu. Wanita berzina itu berkata, tidak ada seorang pun lagi Tuhan. Ya, kalau tidak ada seorang pun lagi, mereka tidak sanggup menghukum kamu. Tuhan juga tidak mau hukum kamu. Tuhan selalu membentangkan kedua tangannya untuk kita berbalik. Hidup memperbaiki kelakuan yang jahat. Hidup berbalik dari tingkah laku yang jahat. Hidup menyadari kesalahan, semua kekerasan kita, kepala batunya kita, tegar tengkuknya kita, egoisnya kita, kesombongannya kita. Tuhan ingin kita menyadari semua itu. Lalu Tuhan Yesus berkata, jangan berbuat dosa lagi. Ini yang terpenting, saudara. Harus ada perjumpaan pribadi dengan Yesus. Karena itulah waktu terbaik dalam kehidupan untuk kita berbalik kepada Tuhan. Masuk surga atau tidaknya, Tuhan akan tentukan menurut apa yang kita perbuat selepas kita bertobat. Selepas kita meninggalkan cara hidup yang jahat, berbalik dari tingkah laku, dari kegelapan, dari keinginan daging, dari hidup yang penuh hawa nafsu, dari kekotoran hidup yang luar biasa itu. Saya percaya pesan perkawinan ini akan menolong anak-anak kita, generasi muda, untuk benar-benar menemukan jodoh dari Tuhan. Akan menolong kita yang sudah berkeluarga ini untuk tahu bahwa ketika kita langgar kekudusan perkawinan dari Tuhan, konsekuensinya bukan manusia di bumi yang menentukan, ya. Manusia di bumi mungkin engkau kasih uang, engkau kasih kebaikan, dia sungkan bicara kebenaran, dia akan kompromi. Mungkin ada banyak orang juga kita bisa beli suaranya lewat uang rohani, kita sokok, kita kasih persembahan, kita jadi donaturnya. Ya nanti pendetanya, hamba Tuhannya, ya oknum-oknum rohaninya jadi sungkan. Tapi saya beritahu saudara, meja penghakiman Yesus di akhir zaman, di hari kesudahan zaman, itu tidak memandang muka, saudara. Yang asli, yang original, yang melakukan firman, dia beri kehormatan tertinggi menurut ketulusan dan kasih dan kemurnian hidup, saudara. Yang palsu, yang penuh dengan kemunafikan, ya tempatnya tersendiri. Dan tidak ada lagi waktu untuk membela diri, dan tidak ada lagi kesempatan untuk memperbaiki semua itu. Sudah selesai saat itu. Karena itu, saat saudara dengarkan peringatan roh ini, mari saudara, berbaliklah kepada Tuhan dalam kasih Yesus yang semula. Mari kita koreksi hidup kita. Mari kita ingat ada pertanggungjawaban hidup pada masa kita meninggal dunia nanti. Nah saudara, sudah 2 sumber tadi, kita sudah masuk juga tentang perkawinan. Sekarang kita mau lihat bagian yang menjadi sumber lainnya. Yeremia 22 ayat 21. Yeremia 22 ayat 21. Aku telah berbicara kepadamu selagi engkau sentosa, tetapi engkau berkata, aku tidak mau mendengarkan. Itulah tingkah langkahmu dari sejak masa mudamu, sebab engkau tidak mau mendengarkan suaraku. Amin. Sumber yang memicu kehancuran hidup kita, karena di masa lalu dan di masa hari ini kita tidak mau mendengarkan suara Tuhan, saudara. Kita merasa, ya aku udah diberkati kok, aku punya Tuhan kok, aku rajin, aku banyak aktivitas rohani kok. Ada banyak orang-orang Kristen berpikir mereka sibuk rohani, mereka sudah lakukan kegiatan pelayanan. Kita sudah demikian punya Tuhan, ya.
Kita sudah demikian benarnya, kudusnya, hingga akhirnya nggak apa-apa lah buat yang ini, yang itu, yang melanggar firman, nggak ada yang tahu kok. Mereka berpikir bahwa kebenaran dengan dosa itu bisa jalan berdampingan. Ini pikiran-pikiran yang sesat, saudaraku. Bagaimana mungkin hati yang sama ini kita biarkan tanpa roh penguasaan diri ngomong rohani, tapi satu sisi berapa menit kemudian sudah ngomong untuk umpatan. Tidak bisa, saudaraku. Yesus pesankan kepada kita, barang siapa mau ikut Yesus harus sangkal diri, pikul salib, ikut Yesus setiap hari. Sebelum matahari terbenam, ini semua hal yang disebut dengan pertengkaran dan amarah harus selesai sebelum matahari terbenam. Jadi kita ini kesusahan sehari cukup sehari, urusan satu hari kelar dalam satu hari, saudara. Supaya apa? Karena sesudah jam 6 waktunya gelap. Tuhan berkata waktunya nggak bisa lagi bekerja. Dan di dalam gelap itulah sebenarnya kita tahu firman dimatangkan, yang kita semai sepanjang hari siang. Malam saat kita tidur, Tuhan menumbuhkannya. Selagi kita tidur, Tuhan memberkati hidup kita. Saya mengamati selama lebih dari 20-an tahun ini, anak-anak Tuhan kalau lagi susah, lagi bermasalah keluarga, masalah bisnis, masalah keuangan, itu cari Tuhannya sungguh-sungguh sekali. Kerendahan hatinya kuat, bagus sekali. Tapi begitu sudah diberkati, saudara, wah saudara, kembali pada hobi, kembali ke cara hidup manusia lamanya, glamoritas lagi, hidupnya sudah masuk di dunia-dunia yang seperti yang dibuat orang-orang dunia, ya pamer-pamer. Ada banyak kali dalam kehidupan saya lihat anak-anak Tuhan jatuh ketika sedang diberkati, saudara. Dan saya ingin beritahu saudara bahwa buat apalah saudara ya cari puji-pujian manusia. Seringkali di dunia medsos kita melihat orang-orang Kristen, wah foto mesra suami istri. Tidak salah mesra, saudara. Tidak salah pamer foto. Tapi yang lebih baik dari semua itu adalah hidup yang benar-benar mencerminkan hidup yang sesungguhnya. Buat apa kita cuma di foto kelihatan, wah itu bahasa bisu, itu foto tidak bisa bicara. Tapi yang bicara itu kehidupan sehari-hari. Buat apa seluruh dunia muji, tetapi di rumah istri sudah terkapar kepahitan, sakit hati ya, udah merasa diperlakukan minta ampun sepanjang perkawinan itu. Demikian juga suami. Sampai ada suara yang berkata di dalam masa pandemi ini, ya kalau nggak mau bikin kopi, aku ya sudah, aku ke warung aja ya. Oh ngoceh-ngoceh daripada pusing pagi 5:30 suaminya udah pergi tinggalkan rumah daripada dengar ocehannya. Ya saudara, mungkin saudara punya talenta yang kuat dalam berbicara, kenapa nggak salurkan untuk berdoa? Ya. Atau mungkin dulu kenapa saudara nggak ngambil profesi ya tukang siar radio atau penjual obat gitu kan lebih kepakai saudara. Ngapain saudara kasih suamimu suara-suara yang tidak ada penguasaan gitu, pada akhirnya rumah tangga itu tidak tentrem. Ini suami, ini istri harus saling mengkoreksi diri, saudara. Ini Tuhan pesankan. Dari mana? Dari cara saudara mendengarkan suara Tuhan. Bagaimana Pak Johan mendengarkan suara Tuhan? Baca firman. Bagaimana mendengar suara Tuhan? Dengerin khotbah yang benar-benar tulus murni, khotbah yang teruji bobot bibit bebeknya, khotbah yang mengajarkan kehidupan berkeluarga yang benar, khotbah yang membuat engkau merdeka, dewasa di dalam Tuhan, khotbah-khotbah yang memang memuliakan Yesus. Itu yang harus saudara sadari. Karena itu saudara, saya ingin menasihatkan buat banyak anak-anak Tuhan. Tidak salah saudara ya, banyak makan rohani itu tidak salah saudara. Dengar sana hamba Tuhan A, dengar sini hamba Tuhan C, dengar sana hamba Tuhan B, D, E, F, G sampai Z. Saudara tahu semua, itu nggak salah. Tapi saudara harus tahu, banyak makan itu juga harus bisa dikeluarkan. Kalau enggak sembelit saudara. Ya, kalau enggak obesitas rohani saudara. Kalau enggak suatu masa ketika ujian datang, ketika kehidupan mendera, saudara bingung mau pakai yang mana ya? Yang mana yang benar ya? Akhirnya saudara nggak tahu lagi yang ada Tuhannya yang mana, karena semuanya saudara habiskan hanya waktu-waktumu untuk hal-hal yang sebenarnya nggak ada faedahnya buat hidupmu. Saya bersyukur kepada Tuhan saudara. Kenapa?
Sejak saya bertobat hingga hari ini, hanya kitab suci, hanya Roh Kudus, hanya doa, dan hanya keluarga di dalam hidup saya yang utama, saudara. Di luar itu saya tidak tahu. Dan buku-buku yang saya baca itu semua difilter Roh Kudus. Roh Kudus berkata, nak, buku ini baca, saya baru baca. Selama Roh Kudus tidak mengadakan apapun, saya nggak mau buat apapun, saudara. Itu yang saya rasakan. Dan sampai hari ini saya merasa kehidupan kekristenan saya sehat walafiat. Cara menghadapi masalah jadi berkat buat sesama, cara berkeluarga, semua jadi berkat dan dapat dipertanggungjawabkan. Bahkan ada omongan dari seorang rekan-rekan di dalam, ya anggaplah sahabat lama saya, dia berkata gini, bro, lu bebas untuk mengucapkan kata-kata rohani karena hidup lu rekam jejaknya jelas, dan anak-anak lu dan orang-orang yang lu bimbing itu prestasi hidupnya terbukti. Tapi bro, gua ngomong yang di luar sana bro, kata ya. Saya bilang, maksudnya gimana? Orang ngajari orang lain rohani bawa nama Tuhan, keluarganya hancur, sekolahnya blow on bro, ya. Nggak usah ngomong IP, nggak usah ngomong prestasi, nggak naik kelas, mau naik kelasnya setengah mati. Akhirnya bapaknya bikin sekolah supaya anaknya bisa lulus sendiri dari sekolahnya sendiri. Saya sampai, jauh amat ini pengamatan. Lu lain bro, katanya. Anak-anak lu ya, IP-nya 4, IP-nya 37,7, yang paling bungsu aja udah 3,3 lebih. Ya lu bebas ngomong bro, karena lu memang apa adanya dan lu memang benar dengan apa yang lu ajarin, hidup lu apa adanya. Ini pernyataan seorang teman. Jadi saya berkata, wow, sudah sejauh itu, sekritis itu kekristenan akhir zaman ini. Karena itu saya percaya saudara juga akan memasuki tingkatan hikmat dan pengertian yang mendalam, supaya jangan terjebak lagi hal-hal yang kamuflase, klise, monoton, penuh dengan kepalsuan, penuh dengan kemunafikan rohani. Jangan lagi saudara jatuh karena hal-hal seperti itu. Nah, saudara perhatikan 1 Raja-Raja 17 ayat yang ke-12. 1 Raja-Raja 17 ayat yang ke-12, demikian firman Tuhan. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Amin. Amin. Saya tutup sumber-sumber persoalan itu kembali kepada 1 Raja-Raja 17 tadi, saudara. Ya, di ayat 12 itu kita bisa melihat ini merupakan sumber utama persoalan yang terjadi pada janda Sarfat. Dosa, kepahitan, dan keteledoran dalam perkataan itu akhirnya menghasilkan buah. Ya. Semua tindakan di balik pelanggaran firman itu dosa. Dosa itu pada waktunya akan matang, dan ketika matang jadi buah yang akan dimakan oleh pelakunya. Nah, di sini ketika dia berkata kepada Nabi Elia saat itu, kami hendak membuat roti terakhir, sudah itu makan, dan ada banyak kepahitan dalam hidupnya. Saya percaya kesusahan besar pada janda Sarfat ini, hingga banyak kata-kata kutuk, kata-kata kematian dia ucapkan. Pada masanya ketika dia masuk ke kelimpahan, ternyata waktu bersamaan dosa dalam hidupnya matang, anaknya mati, saudara. Dalam hidup ini banyak kali anak-anak Tuhan semasa susah, semasa tertekan, stres, semasa hidupnya didera persoalan, ngomongnya meleter. Ya, asal ngomong asbun. Padahal Tuhan Yesus sudah pesan, setiap kata yang kita gemakan, setiap kata sia-sia itu harus dipertanggungjawabkan. Ya. Siapa yang menggemakan lidah, menggemakan kata-kata, akan memakan buahnya, kata kitab Amsal. Jadi hati-hati dengan lidah. Dosa lidah ini parah, saudaraku. Karena setan mencuri lewat celah perkataan teledor, saudara. Apalagi kata-kata yang di dalamnya ada kepahitan. Saya punya pengalaman pribadi semasa istri saya masih hidup dulu. Ini mungkin anak-anak saya sudah lupa, ya saudara. Tapi saya bagikan buat saudara. Suatu masa ini anak saya Rehwel sama Serat ini bertumbuh
wah riang jenaka, saking riang jenakanya larinya nggak terkontrol, saudara ya. Nakal lah istilah bahasa anak-anaknya. Mamanya ngomong nggak mau denger, lari sana lari sini. Ya. Satu kali istri saya kelepasan karena lagi capek, kemudian akhirnya ngomong kayak anjing anak-anak ini. Ya, anak-anak saya itu diomongin kayak anak-anak anjing aja, nggak bisa diomongin. Malam-malam kedua anak saya ini di tempat tidur di kamar ini nih kayak anjing, saudara, ngerayap. Istri saya kaget, ketakutan setengah mati, saudara. Saya baru pulang kerja, dia cerita ke saya, saudara, Pak, Mama bikin salah sama Tuhan. Saya tanya, kenapa, Ma? Melepasin kata-kata teledor sama anak-anak hingga jadi kutuk. Tadi anak-anak itu di tempat tidur ngerayap kayak anjing. Mama takut sekali, katanya. Tolong Mama ampuni, Tuhan ampuni. Saya lepaskan pengampunan ke istri dulu, karena pemulihan itu harus datang dari dalam kita. Kesadaran itu harus datang dalam kita, ya. Seorang suami itu tidak akan bisa membahagiakan, nggak akan jadi panutan keluarga sebelum menyadari kesalahan hidupnya. Seorang istri tidak akan bisa jadi panutan keluarga dan punya mantu-mantu yang baik sebelum berperan jadi istri seorang ibu rumah tangga yang baik. Jadi saudara, hidup ini harus dari dalam munculnya. Lalu sesudah saya lepaskan berkat pengampunan kepada istri, mencabut semua kata-kata kutuk, dan saya ajak pegangan tangan, doa sepakat di hadapan Tuhan, menghadap. Meskipun saya bukan pelaku, tapi saya sebagai raja, imam, dan nabi menghadap di hadapan Tuhan, minta ampun atas kesalahan istri. Sudah itu saya cabut. Ada rohnya loh, saudara, ternyata itu setelah dicabut keluar pada kedua anak saya, rohnya itu keluar, saudara, dan itu keluar. Makanya seorang suami bisa membatalkan semua hal-hal yang buruk, yang rohani dari istrinya. Karena itu seorang suami harus lebih lagi bisa menjaga dirinya. Sebagai raja, imam, dan nabi, seorang pria harus punya karisma dalam kehidupan, karisma dalam Tuhan, karisma dalam keluarga. Harus jadi role model, jadi contoh panutan dan teladan buat banyak orang, saudara. Makanya Yesus memilih gender pria itu, dilahirkan sebagai pria itu karena memang tatanan hidup dunia ini akhirnya pria itu akan berperan penting. Lihat dunia hari ini, 7,5 miliar lebih, 2 kali lipat itu isinya perempuan semua. Dan banyak lagi kaum pria masih dirusak untuk berubah jadi transgender, jadi wanita. Belum lagi yang sejenis. Jadi pria-pria akhir zaman itu langka, saudara. Karena itu saya berdoa buat semua yang mendengarkan pemberitaan Tuhan ini, jadilah pria-pria sejati di dalam Tuhan. Jadilah seorang suami sejati di dalam Tuhan. Jadilah seorang anak muda yang sejak masa mudanya firman Tuhan hidup di dalam dirimu. Engkau jadi trendsetter bagi pergaulanmu. Engkau mempengaruhi teman-temanmu untuk hidup takut akan Tuhan. Engkau jadi terang dan garam kehidupan, dan tidak hanyut di dalam pergaulan, tetapi orang bisa melihat Yesus besar di dalam dirimu. Kenapa? Bukan hanya engkau orangnya besar, tapi memang Yesus yang besar di dalam dirimu. Itu Tuhan pesankan. Dan sesudah kita lihat bagian pertama, bagian yang kedua, yang terakhir yang saya bisa sampaikan lewat 1 Raja-Raja 17 ini, saudaraku, serahkan jawaban hidupmu di dalam pengaturan Tuhan. Janda Sarfat sesudah melihat anaknya kehilangan nafasnya, mati, dia melakukan bagian yang kedua ini, serahkan anaknya. Nabi Elia, serahkan anak itu kepadaku. Tuhan ngomong, serahkan persoalanmu kepadaku, serahkan kemiskinanmu, kebangkrutanmu, kegalauanmu, insomniamu, kekhawatiran hidupmu, serahkan, kata Tuhan, kepadaku. Ya, saudara, ketika saudara datang kepada abdi-abdi Tuhan, kepada orang-orang yang diurapi Tuhan, Tuhan akan berkata seperti itu. Jangan khawatir. Nah, itu Tuhan sudah perintahkan. Jangan takut, ya. Percaya kepada Tuhan. Nah, itu Tuhan sudah perintahkan buat kita melakukan hal seperti itu. Kita harus belajar untuk tidak ikut campur. Kenapa? Karena Tuhan punya cara, dan cara Tuhan bukan cara kita. Bagaimana Tuhan menyembuhkan kita, bagaimana Tuhan pulihkan kita, bagaimana Tuhan membuat kita berbalik di dalam kehidupannya, setiap hari diberkati, punya hari-hari yang berharga, punya masa depan, punya keluarga yang bahagia. Mari kita andalkan Tuhan. Mari kita masuki cara-cara Tuhan. Mari kita berserah kepada Tuhan. Saya punya sebuah cerita dari seorang sahabat minggu lalu.
cerita ini sebagai sebuah cerita peringatan, saudara, juga jadi masukan buat kita yang melayani Tuhan. Dan seorang hamba Tuhan yang terserang penyakit jantung, mestinya sudah meninggal dunia, tiba-tiba diberi Tuhan kesempatan hidup disertai dengan pesan peringatan. Ternyata Tuhan taruh kepada hamba Tuhan yang sakit jantung ini pesan peringatan yang harus disampaikan kepada seorang rekan sekerjanya lagi, seorang hamba Tuhan yang sangat besar, saudara. Karena nggak punya akses, dan juga karena yang akan diberi peringatan Tuhan ini hamba Tuhan yang lagi dipakai top-topnya, saudara. Dia pergi ke induk organisasi, ketemu hamba-hamba Tuhan yang ada di organisasi gereja pusat. Sampai di sana, dia cerita tentang mukjizat Tuhan, bahwa dia seharusnya udah mati tapi disuruh untuk hidup lagi dan menyampaikan peringatan Tuhan kepada seorang hamba Tuhan dan yang di organisasi pusat. Dia kaget, wah bagaimana ini ya? Orang ini lagi top-topnya dipakai, saudara ya, dan lagi luar biasa pelayanannya, dan lagi jumlah massa rohaninya di mana-mana. Ini juga membuat kita harus menyadari pengkultusan itu berbahaya di dalam kekristenan, dan hati-hatilah terhadap dunia rohani, uji segala sesuatu, saudara. Lalu ada sebuah event di gereja hamba Tuhan yang akan diberi peringatan Tuhan ini. Maka hamba-hamba Tuhan yang dari organisasi pusat ini bawa hamba Tuhan ini datang ke sana, saudara. Hamba Tuhan dari bangsa lain yang dipakai di dalam dunia kemakmuran, yang sering sekali bicara mukjizat keuangan finansial, sedang acara 3 hari di sana. Nah, karena kesibukan acara itu juga nggak ketemu, saudara ya. Jadi hamba Tuhan yang bawa pesan dari sorga ini nggak ketemu hamba Tuhan yang harus terima peringatan ini. Berakhirnya acara itu belum sempat ketemu. Hamba Tuhan yang hendak diberi peringatan itu keburu meninggal dunia sesudah acara itu, saudara. Wow. Tapi saya terima pesan peringatan itu, cerita itu secara langsung, karena sahabat ini minggu lalu datang khusus cerita ke saya ke Jakarta dari kota lain, karena dia juga dengar dari hamba Tuhan organisasi ini. Dikatakan Tuhan memerintahkan hamba Tuhan besar itu untuk kembali kepada kemurnian pelayanan. Jangan lagi mendoktrinasi anak-anak Tuhan dengan atribut-atribut yang berbau-berbau hal-hal yang sebenarnya klinik-klinik. Yang terakhir itu berbau batu-batu yang saya dengar, ya. Dan dipesankan Tuhan bahwa dia tidak melakukan tugasnya dengan baik. Karena itu, saudara, saya ingin saudara menyadari semua hal dalam hidup ini, ya. Batu, air, kayu, ya, air laut yang jadi garam, minyak, semua itu yang dari bumi ini cuma media-medianya, tidak boleh melebihi Tuhan. Ketika Tuhan menyembuhkan bangsa Israel karena berontak di pagut ular, saudara, dibikin sebuah patung, saudara. Setiap kali di pagut ular lihat patung itu sembuh, di kemudian hari bangsa Israel melihat, wah ada kesembuhan di patung itu, disembahlah patung itu penyesatan akhirnya. Demikianlah yang terjadi di akhir zaman ini. Tuhan sudah pesankan, jangan lagi klinik-klinik rohani, fokuslah pada firman Tuhan, pada Roh Kudusnya, pada kasih Yesusnya, saudara. Ini Tuhan pesankan, dan saya bisa sampaikan, moga-moga umat Tuhan mendengar pesan ini, menyadari segera, berbalik pada kekristenan yang murni lagi, kekristenan yang memuliakan Tuhan, tidak mengkultuskan, tidak memberhalakan, mendewakan abdi-abdi Tuhan, tidak menyandung manusia-manusia rohani, tidak mendengarkan hal-hal yang membuat keluarga terpisah, tidak hidup dalam sebuah pengaturan yang sempit bahwa kalau nggak begini nggak masuk surga, nggak gini nggak masuk surga. Mari belajar punya kemerdekaan roh, kitab suci, Roh Kudus, berbuat menurut hukum-hukum Tuhan, segenap hati melakukan hukum-hukum Tuhan dengan murni dan tulus. Tuhan tidak akan sia-siakan semua apa yang kita lakukan dalam jeripaya, dalam ketulusan kita, dalam kedisiplinan kita, dan
dengan segenap hati kita berbuat untuk Tuhan, saya percaya Tuhan akan memberkati kita dan keluarga kita. Mari kita berdoa. Engkau Tuhan yang ajaib, Kau perdengarkan suaramu bagi kami untuk tidak menyalibkan Engkau kedua kali, untuk tidak hidup sesat menurut klinik-klinik rohani yang beredar di akhir zaman ini, untuk kami juga menjagai kekudusan perkawinan, hati yang selalu kudus, dan untuk selalu Tuhan menyerahkan semua perkara hidup kami di hadapan-Mu, mengikuti cara-caramu, berserah pada pimpinan Roh-Mu, dan seluruh hidup kami mau letakkan di bawah kaki Tuhan. Tolong kami, anugerahkan kasih-Mu bagi kami. Jikalau ada di antara saudara-saudara hamba-Mu ini yang menderita sakit, yang mendengarkan pemberitaan firman Tuhan ini, Kau sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Jikalau ada di antara saudara-saudara seiman yang terserang penyakit COVID, Kau ulurkan tangan-Mu, sembuhkan Tuhan. 1 kota, 2 kota, bahkan kota-kota di bangsa kami, mari redakan semua pandemi yang ada. Ulurkan tangan-Mu, beri hikmat bagi para pemerintah kami untuk bahu-membahu, untuk bisa mengatasi semua bencana-bencana alam. Semua hal-hal yang datang di balik pandemi ini bisa ditanggulangi. Bahkan Engkau menjamin kelangsungan bangsa kami dengan ekonomi, dengan cukup makan, cukup pakai, dengan pemeliharaan-Mu. Bahkan keluarga-keluarga kami, orang-orang yang cinta Tuhan, Tuhan dukung, dan Engkau mengirim malaikat-malaikatnya mengitari kediaman orang-orang yang takut akan Tuhan. Dan hamba melepaskan juga berkat-berkat bagi orang-orang yang telah melepaskan berkat bagi hamba-Mu dan bagi pelayanan ini. Bagi sebanyak mungkin orang-orang yang telah Kau gerakan hatinya mendukung, Tuhan memberkati. Tuhan mengulurkan tangannya, Tuhan melepaskan berkat-Nya bagi keluarganya, bagi bisnisnya, bagi pelayanannya, bagi rumah kediamannya, bagi rumpun keluarga besarnya. Anugerah Tuhan berlimpah-limpah. Dan kami akan selesai, Tuhan terus akan memenuhi kami dan memberkati kediaman kami, dan terus memenuhi panggilan kasih mula-mulanya atas kami. Dan kami mengangkat kedua tangan Pastor Serat berdoa dan memberkati dan melepaskan berkat-berkat Bapa Surgawi. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, barusan kita sudah mempelajari bagian kedua dari serial keajaiban-keajaiban Tuhan, yaitu Tuhanku ajaib. Kiranya kita semakin dikuatkan untuk bertahan dan berkemenangan dalam berbagai-bagai ujian dan pencobaan hidup. Bukan hanya menabur dan mencucurkan air mata, tapi bersama Yesus kita masuki musim keajaiban Tuhan untuk menuai besar-besaran dan membawa pulang berkas-berkas sukacita kehidupan. Kita diberkati, kita dipromosi kebenaran Tuhan atas perkara hidup kita terbuka dan nyata, berkemenangan, lumbung-lumbung, gudang-gudang, dan seluruh bejana hidup kita di muka bumi ini diisi Tuhan penuh dengan melimpahnya ruah. Para malaikatnya berkamah mengitari kediaman kita, keluarga hidup bahagia dan selalu dilindungi Tuhan. Terbukalah tingkap-tingkap langit, semua taburan benih dan ketaatan hidup kita beroleh kegenapan firman-Nya. Kita menabur dan menuai, kita dipeliharanya, kita dibelanya, kita disertainya, kita diberkatinya. Maka tercurahlah berkat Bapa Surgawi. Engkau akan terus naik dan tidak menjadi turun. Engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor. Adonanmu, lumbung-lumbungmu, rekening bank dan kas keuanganmu diisi Tuhan penuh. Berkat bangsa-bangsa pun masuk dalam kapasitas hidupmu. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah karya bisnismu, diberkatilah studimu, diberkatilah pelayananmu dalam anugerah Tuhan Yesus. Maka engkau beserta keluargamu akan menerima kasih karunia, kesehatan, keberuntungan, berkat 5 roti dan 2 ikan, pelipat gandaan berkat, jawaban doa, berkat terobosan ekonomi, dan mujizat-mujizatnya yang ajaib. Dalam Roh Kudus, maka engkau beserta keluargamu termaterai hidup di bumi seperti di surga. Kita terima berkat-berkat surgawi ini dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan, Amin. Tuhan Yesus memberkati.